Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abraham Maurisalakua dengan NRP 50262011141. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai proses EDM 04 sebagai bagian dari COVID-5. Kemudian, saya Abraham Maurisalakua dari kelompok N6 dari kelas manajemen proses teknologi informasi B. Oke, jadi kita langsung masuk saja ke mengenai EDM 04. Oke, jadi proses dari EDM 04 untuk proses description-nya yaitu memastikan bahwa kapabilitas terkait teknologi informasi yang memadai, yakni orang, proses, dan teknologi itu tersedia untuk mendukung tujuan perusahaan secara efektif pada biaya optimal. Kemudian, proses purpose statement-nya yaitu untuk memastikan bahwa kebutuhan sumber daya perusahaan terpenuhi secara optimal, biaya TI dioptimalkan, dan ada kemungkinan peningkatan realisasi manfaat dan kesiapan untuk perubahan di masa depan. Kemudian proses goal-nya yaitu kebutuhan sumber daya perusahaan terpenuhi dengan kemampuan yang optimal. Kemudian juga sumber daya dialokasikan untuk memenuhi prioritas perusahaan dengan sebaik-baiknya dalam batasan anggaran. Yang proses goal yang ketiga yaitu penggunaan sumber daya yang optimal yang dicapai secara penuh siklus hidup ekonomi. Kemudian IT-related goal-nya ada tiga. Yang pertama yaitu kelincahan teknologi informasi, kemudian optimalisasi aset, sumber daya dan kemampuan TI, kemudian personil bisnis dan TI yang kompeten dan termotivasi. Kemudian di sini bisa dilihat RACI chart-nya untuk EDM 04. Kemudian kita langsung masuk ke praktik proses EDM 04. Ada sejumlah tiga, yaitu yang pertama yaitu EDM 04.01 yaitu Evaluate Resource Management, yaitu aktivitas terus-menerus memeriksa dan membuat penilaian atas kebutuhan saat ini dan masa depan untuk sumber daya terkait teknologi informasi. Aktivitasnya antara lain memeriksa dan membuat penilaian tentang strategi saat ini dan masa depan, pilihan untuk menyediakan sumber daya TI, dan mengembangkan kemampuan untuk memenuhi saat ini kebutuhan dan kebutuhan masa depan. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu menentukan prinsip-prinsip untuk memandu alokasi dan pengelolaan sumber daya dan kapabilitas sehingga TI dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dengan kemampuan dan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas yang telah disepakati dan kendala anggaran. Kemudian yang ketiga yaitu meninjau dan menyetujui rencana sumber daya dan strategi arsitektur perusahaan untuk memberikan nilai dan mengurangi resiko dengan sumber daya yang dialokasikan. Kemudian memahami persyaratan untuk menyelaraskan manajemen sumber daya dengan perencanaan keuangan dan sumber daya manusia perusahaan. Yang terakhir yaitu tetapkan prinsip-prinsip untuk manajemen dan kontrol arsitektur perusahaan. Kemudian EDM 04.02 yaitu Direct Resource Management, yaitu untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya untuk memungkinkan penggunaan sumber daya TI secara optimal di seluruh siklus hidup ekonomi. Aktivitasnya ada 5, yaitu mengomunikasikan dan mendorong penerapan strategi manajemen sumber daya, prinsip dan rencana sumber daya dan perusahaan yang disepakati strategi arsitektur. Kemudian yang kedua yaitu untuk menetapkan tanggung jawab untuk melaksanakan manajemen sumber daya. Yang ketiga yaitu untuk menentukan tujuan utama, ukuran, dan metrik untuk pengelolaan sumber daya. Yang keempat yaitu menetapkan prinsip-prinsip yang terkait dengan pengamanan sumber daya. Dan yang terakhir, menyelaraskan pengelolaan sumber daya dengan perencanaan keuangan dan SDM perusahaan. Kemudian, praktik proses yang ketiga yaitu EDM 04.03 yaitu Monitor Resource Management yang bertujuan untuk yang memiliki tugas untuk memantau tujuan utama dan metrik sumber daya proses manajemen dan menetapkan bagaimana penyimpangan atau masalah akan diidentifikasi, dilacak, dan dilaporkan untuk perbaikan. Aktivitasnya ada 3, yaitu memantau alokasi dan optimalisasi sumber daya sesuai dengan tujuan dan prioritas perusahaan, menggunakan tujuan dan metrik yang disepakati. Kemudian memantau strategi sumber TI, strategi arsitektur perusahaan, sumber daya dan kemampuan TI untuk memastikan bahwa kebutuhan perusahaan saat ini dan di masa depan dapat dipenuhi. Dan yang terakhir, yaitu memantau kinerja sumber daya terhadap target, menganalisis penyebab penyimpangan, dan memulai tindakan perbaikan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Sekian penjelasan saya sedikit mengenai EDM 04. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.